Selamat datang di channel Polaris. Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana kinerja saham-saham Indonesia, baik secara sektoral maupun keseluruhan, selama periode Juni 2024. Di sektor energi, 5 saham dengan kinerja month-on-month terbaik adalah CNKO, WOWUS, PT Ero, BSML, dan DSSA. Sebaliknya, Coal, GTSI, ARTI, Tamu dan IATA mencatatkan kinerja month-on-month terburuk di sektor ini. Apabila dibandingkan dengan posisinya per akhir tahun 2023, kinerja year-to-date terbaik dibukukan oleh DSSA, Unik, Shure, Doit, dan PT Ero. Di posisi 5 terbawah secara year-to-date adalah saham-saham CNKO, SGER, CBRE, AIMS, dan ARTI. Sementara itu, indeks sektor energi sendiri ditutup menguat tipis 0,4% dari akhir Mei 2024, namun mengalami kenaikan sebesar 10,2% dari posisinya pada akhir tahun 2023. Indeks sektor bahan baku dasar mencatatkan penurunan sebesar 4,7% secara month-on-month pada periode Juni 2024, namun posisi penutupannya masih 2,6% lebih tinggi dibandingkan dengan akhir tahun 2023. Di antara top gainers di sektor ini adalah PEPRI, GDST, EPAK, CLPI dan Baja secara month-on-month. Sedangkan top losersnya adalah BEPS, SWAT, NPGF, PIRT dan CAS. Secara year-to-date, PEPRI juga memimpin, diikuti oleh PSAB, TPIA, AMMN dan FWCT. Untuk posisi terbawah, secara year-to-date ada Kayu, BEPS, SWAT, WSBP dan INCF. Di sektor perindustrian tercatat penurunan yang cukup signifikan pada indeks sektoral sebesar 5% pada bulan Juni 2024 dari posisinya pada bulan Mei 2024. Akibatnya, secara year-to-date, indeks sektor ini terpuruk sebesar 15,1%. 5 saham dengan kinerja terburuk di sektor ini secara month-on-month adalah pada PIPA, Icon, BNBR, dan GPSO. Sedangkan untuk kinerja year-to-date, IKAI, INTA, PIPA, Pada, dan Arka menjadi 5 saham di posisi terbawah. Sebaliknya, saham-saham industrial dengan kinerja terbaik secara month-on-month adalah Arka, SMIL, INTA, Laba dan Sini. Sementara secara year-to-date kinerja terbaik dicatatkan oleh Laba, SMIL, Mark, King, dan Hexa. Berikutnya adalah sektor barang konsumsi primer yang pada Juni 2024 cenderung stagnan secara month-on-month namun melemah 4,4% dibandingkan dengan posisinya pada akhir tahun 2023. Top performer dari sektor ini secara month-on-month adalah FLMC, Agar, Depum, Enzo, dan Andi. Sementara 5 saham dengan kinerja terburuk pada bulan Juni 2024 dibandingkan dengan bulan sebelumnya adalah Asya, Ikan, Bitek, PTPS, dan AMMS. Dipandang dari kinerja secara year-to-date, 5 saham terbaik di sektor ini adalah Agar, Nasi, Gula, Cleo, dan Euro. Sebaliknya, Bitek, Andi, WMU, Asya dan Alto menjadi 5 saham terbawah secara year-to-date. Serupa dengan sektor barang konsumsi primer, sektor barang konsumsi non-primer juga cenderung stagnan secara month-on-month pada Juni 2024. Sehingga kinerja year-to-date sektor ini masih terpuruk cukup signifikan yaitu sebesar 12,7%. Tele, FIFA, JGLE, TAS dan Zata tercatat sebagai 5 saham dengan penurunan terbesar secara year-to-date. Sedangkan secara month-on-month penurunan terbesar dibukukan oleh FUTR, FIT, IPTV, MKNT, dan Toys. Meskipun demikian, beberapa saham juga mencatatkan kinerja positif seperti Aku, INDS, LMAX, Clean dan ST secara month-on-month dan Foru, Clay, Netve, SHID dan baik secara year-to-date. Kinerja sektor kesehatan kembali terayun ke area positif secara year-to-date setelah pada bulan Juni berhasil menguat sebesar 4,7% dari bulan sebelumnya. Kinerja S-Raj tetap berkilau secara bulanan, yang diikuti oleh Soho, Silo, Halo dan MMIX. Di sisi lain, secara year-to-date kinerja S-Raj semakin menjulang dibandingkan posisi terbaik kedua yang ditempati oleh RSCH, diikuti oleh PV, Sido dan Soho. Bahkan, kinerja year-to-date S-Raj adalah yang terbaik dibandingkan seluruh saham-saham yang tercatat di IHSG. Sebaliknya, secara year-to-date, 5 saham sektor kesehatan dengan kinerja terburuk adalah PYFA, INAF, MMIX, KF, dan KER dan secara month-on-month, INAF, PH, Prim, Suri dan KF mencatatkan kinerja terburuk di sektor ini. Di sektor keuangan, berdasarkan kinerja month-on-month, 5 saham dengan kinerja terbaik di bulan Juni 2024 adalah BRIS, PANS,
Trim, Yule dan Trus. Sedangkan 5 saham dengan kinerja terburuk adalah Asmi, Padi, Bikap, PG dan VTNY. Sepanjang Juni 2024, indeks sektor keuangan mengalami kenaikan sebesar 0,9% dari bulan sebelumnya. Sehingga sejak penutupan tahun 2023, indeks sektor ini tercatat lebih rendah 6,4% per akhir Juni 2024. Secara year to date, 5 saham dengan penurunan terbesar adalah Asmi, Pola, VTNY, PG dan BEX. Sebaliknya, BSWD, MTWI, BRIS, ASBI dan BBSI menjadi 5 saham keuangan dengan kinerja terbaik. Salah satu sektor yang terpuruk pada tahun ini adalah sektor transportasi dan logistik. Indeks sektor ini kembali mengalami penurunan sebesar 2,3% pada Juni 2024 dari bulan sebelumnya. Sehingga secara kumulatif dari akhir tahun 2023 indeks sektor ini telah mengalami penurunan yang tajam sebesar 22,6%. Di antara saham-saham yang mengalami penurunan bulanan terbesar adalah Truk, Mira, IMJS, BLTA, dan Kajen. Sementara jika dilihat secara year to date, 5 saham dengan penurunan terbesar per akhir Juni 2024 adalah Teksi, Pura, BLTA, GTRA, dan SDMU. Meskipun demikian, beberapa saham berhasil mencatatkan kinerja positif. Heli, SMDR, Klas, BPTR dan MPXL menjadi 5 saham dengan kinerja month-on-month terbaik pada Juni lalu. Sedangkan Klas, SAPX, RCCC, LP dan SMDR masih mencatatkan kinerja positif secara year to date. Sektor teknologi menjadi sektor dengan penurunan paling besar, baik secara month-on-month maupun secara year to date. Indeks sektor teknologi yang terjungkal sebesar 6,5% secara month-on-month pada Juni 2024 membawa penurunan kumulatif sebesar 28,5% sejak akhir 2023. Dipandang secara month-on-month, 5 saham yang mengalami penurunan terbesar pada Juni 2024 adalah IRSX, Keren, Tron, HDIT, dan Goto. Sedangkan secara year to date, Keren memimpin diikuti oleh HDIT, Tefas, Emkas, dan IRSX. Sebaliknya, saham-saham dengan kinerja positif secara month-on-month dipimpin oleh GLVA, WGSH, DMMX, ZYRX, dan Wi-Fi. Untuk kinerja year to date, 5 saham terbaik di sektor teknologi adalah Cyber, Elite, Wi-Fi, Awan, dan PGJO. Dengan kenaikan secara month-on-month sebesar 3% di bulan Juni lalu, indeks sektor infrastruktur adalah sektor dengan kinerja kedua terbaik setelah sektor kesehatan. Meskipun demikian, jika dilihat dari kinerja year to date, indeks sektor ini masih mengalami penurunan sebesar 1,4% dari posisinya pada akhir 2023. Saham-saham infrastruktur dengan kinerja month-on-month terbaik adalah IBST, BDKR, Brand, Total, dan Arko. Sementara itu, Karwe, SSIA, Total, Koka dan Brand menjadi 5 saham terbaik secara year to date. Di sisi lain, Tops menjadi saham infrastruktur dengan penurunan terbesar secara month-on-month, diikuti oleh Wika, Just, Friend, dan PTPP. Tops juga tercatat sebagai saham dengan penurunan terbesar secara year to date bersama dengan PTDU, TGRA, Wika, dan KBLV. Sektor properti menjadi sektor dengan kinerja terburuk ketiga tahun ini, hingga Juni 2024 setelah secara month-on-month kembali mencatatkan penurunan sebesar 3,7%, sehingga menjadikan kinerja year to date-nya mencapai 17,1%. Saham-saham seperti Sage, CSIS, GMTD, APLN dan PAMG membukukan kinerja terburuk secara month-on-month Juni lalu. Sementara sejak akhir 2023 5 saham dengan kinerja terburuk di sektor ini adalah LTE, Pepro, Kabak, Sage, dan Winner. Untuk saham-saham dengan kinerja positif terdapat PUDEP, ASPI, Fast, Tara dan Dada secara month-on-month. Sementara secara year to date ada ASPI, GMTD, Gria, Satu dan BBSS. Secara keseluruhan, dari 11 sektor yang ada namun di luar saham-saham yang baru melakukan IPO tahun ini, posisi 5 besar secara month-on-month pada Juni lalu adalah FLMC, Agar, Depum, Aku, dan Enzo. Sementara itu, secara year to date, 5 saham terbaik sejak akhir tahun 2023 adalah Esraj, Karwe, Foru, Laba, dan Agar. Di posisi bawah, 7 saham dengan kinerja terburuk secara month-on-month adalah BEPS, Pipa, SWAT, Asya, Pada, IRSX dan FUTR yang masing-masing melemah sebesar 77,8%. Sementara untuk kinerja year to date terburuknya ada Teksi, Bitek, Tele, Keren dan PYFA. Sepanjang bulan Juni lalu hanya ada satu emiten baru,
yaitu PT Benteng Api Teknik yang merupakan emiten dari sektor bahan baku dasar. Emiten dengan kode Batar ini ditawarkan pada harga Rp110 dan menjadi emiten baru ke-25 pada tahun ini. 5 emiten baru dengan kinerja terbaik sejak tanggal listing perdananya tahun ini adalah MCAP, Visi, Data, Mang, dan NICE. Sedangkan MPIX, Baik, SMLE, Cegas dan Sola mencatatkan penurunan terbesar dibandingkan harga perdananya. Per akhir Juni 2024, IHSG berhasil ditutup di atas 7.000 meskipun sempat terpuruk, hingga mencapai 6.698,85. Sebulan sebelumnya IHSG ditutup di bawah 7.000 setelah selama 6 bulan berturut-turut berada di atas 7.000 dan sempat mencapai titik penutupan tertingginya di 7.316,11 pada Maret 2024. Kedepannya, kinerja IHSG diperkirakan masih akan cenderung tertekan, terutama dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang lemah, masih ketatnya kebijakan moneter Bank Indonesia, serta ketegangan geopolitik global walaupun inflasi domestik berangsur mereda. Demikian review kinerja IHSG untuk periode Juni 2024. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir.